meninggalkan larangan. Meninggalkan. Nah, satu lagi baru kalau larangan udah bisa ditinggalin, imtithalul awamir, kerjain perintah. Nah, ibu di dalam surat Al-Duha kita dilarang menghardik anak yatim. Wad-duha wal-laili idza saja wa ammal yatima bi rabbika. Larangan. Kita dilarang menghardik, mencampakkan, nyuekin anak yatim. Kenapa anak yatim dilarang dicuekin? Kita tidak memperhatikan yang tanggung jawab orang sekitarnya. Makanya alhamdulillah tadi malam ini bekas waktu bapak ya berarti. Siang ini ibu-ibu. Alhamdulillah anak yatimnya berkah. Ya, bukan hanya anaknya yang geram, emaknya ikut senyum. Iya, lah apa? Ya maka keberkahan anak yatim itu, makanya sampai Nabi bilang ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang-orang yang nyantunin anak yatim posisinya besok begini di surga. Antara jari telunjuk dan jari tengah. Yang kalaupun dijauhin ya nggak jauh juga. Paham? Artinya posisinya sangat dekat. Cuma memang dalam penafsirannya kafir pakai lam, bukan pakai ro. Kalau kafir beda. Ini kafir pakai l, lam. Penanggung jawab artinya. Secara terjemah dan tafsirnya yang dimaksud penanggung jawab anak yatim itu kalau bisa sepanjang tahun diperhatiin. Momen Muharram dijadiin namanya lebaran anak yatim, yang namanya lebaran ada harus momennya bu. Tapi apa setelah lebaran anak yatim dicuekin lagi anak yatimnya? Ya jangan. Justru pantasnya itu dan yang memang dimaksud penanggung jawab anak yatim itu yang pas mau sekolah nih tahun ajaran baru kan. Bapak bu nih saya ada beras asik. Jadi jangan nunggu lebaran anak yatim, ini cuma momen doang lah. Apa tuh gede. Dalam satu hadis Hasan statusnya Rasul. Oh, 40 minanas yakin kelak. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat yang wajib, haji kalau mampu. Kan itu tuh syahadat, itu kan hukum Islam yang wajib kelak. Nah, dalam hadis Nabi seringkali ketika hablum minallahnya bersifat sunnah, hablum minannasnya itu juga bersifat sunnah, Nabi lebih memilih yang hablum minannas. Kalau sama-sama sunnah. Bahkan Nabi bilang, amshi an amshi ma'a akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'taqifa fil masjid syahran. Tolongin hajat orang Islam satu orang aja, itu lebih saya cintai kata Nabi, lebih saya sukai daripada etikaf sebulan di masjid. Tuh, dia jangan anggap remeh terus. Apalagi anak yatim itu ya Allah. Nabi Muhammad yatim bu dari lahir udah ada punyanya. Dan sekarang amal yang paling Allah cintai itu kebahagiaan. Kalau bahasa kita gampangnya nyenangin orang, nyenangin. Nah, dalam hal ini yang kesenangin siapa? Anak yatim. Bu, kalau orang cuek sama anak yatim kasih oleh kita yang ada di lingkungan keluarga dulu. Misalnya keluarga udah gak ada yang yatim, cari lingkungan RT, skupnya, tetangga dekat kanan. Dalam Sahih Muslim ini peluang buat kita apa? Mendapat pahala setara hijrah. Prediksi kiamat 29 Juni 2024. Nah, coba googling kalau nggak percaya. Orang India meramal memprediksi kiamat tanggal 2012 sampai di filmnya tuh. Bukannya kiamat, mau banyaknya kawin. Karena tanggalnya tanggal nanti ya 12. Kayak lucu. Saya buka HP kemarin pas ada berita 29 Juni diramalkan dan diprediksi oleh peramal India. Yang peramal India memprediksi kiamat 29 Juni 2024. Saya buka kolom komentar, ada satu komentar yang menarik perhatian saya bu. Itu aja bu. Nah, di antara anda kiamat itu nanti kan banyak orang-orang yang menelantarkan anak yatim. Sebenarnya
Yang perlu diperhatikan bukan anaknya doang, emaknya juga. Serius Bu, para janda itu dalam hadis Bukhari kelebihannya apa? As-sa'i ilal armilati kal mujahid fi sabilillah. Orang laki artinya diselewengin. Nafkahi berarti apa ya? Dikawinin katanya. Hari dan sholat tahajud di malam hari tuh pahala untukmu. Makanya saya suka ngomong kepada dia kalau misalkan ada dana lebih, piatu dan duafa. Nah kalau ada duafa, ibunya bisa bayar mahal. Jangan jadi apa namanya insinyur pilot yang sekolahnya mahal. Yang seperti itu. Harus berkali-kali saya bilang surat Yasin ayat kedua terakhir. Innama amruhu. Ya Allah. Makanya ibu kontrol dirinya. Boleh pegang duit, ya tapi jangan semuanya dikontrol, dikendalikan. Bu, HP itu ibarat. Didik anak sekarang gimana ya? Caranya, tipsnya. Habib kami menjawab, kalau Anda tanya gimana caranya supaya nelayan nahkoda atau mbak, saya nggak punya jawabannya. Saya ulang nih. Ya agak mikir. Ya kalau yang lagi belum makan siang. Kalau kosong sudah susah mikir ya. Kata Habib, kalau kamu tanya gimana caranya nahkoda itu yang kapal laut atau nelayan, ketika berlayar dia selamat, mereka berharap dia ombak nggak ada. Maka saya nggak punya jawabannya. Kenapa? Karena sunnatullahnya yang namanya laut. Jadi misalkan nahkoda, ya Allah saya pengen berlayar, tolong lautnya ditenangin dulu biar nggak ada ombak, atau ombaknya dihilangin, bisa nggak? Yang ini anak kita bisa ada siapa? Betul? Jadi makanya kalau kita mau anak kita sudah antara kita perhatiin orang Betawi dulu mah cuma begini, lu mau jadi apa aja yang penting bisa ngaji, ya nggak? Sholat nomor ini betul nggak? Jangan kita